Banyak cara seseorang untuk namanya menjadi amat terkenal, bahkan dikenang hingga bertahun-tahun dan berabad-abad. Tidak bermaksud membenarkan, apalagi menyarankan untuk mengikuti jejaknya. Orang-orang ini memilih caranya dengan melakukan hal-hal yang melanggar hukum, mencuri, merampok, bahkan banyak membunuh. Tak segan dilakukan oleh mereka. Walau beberapa di antaranya mengatasnamakan aksinya untuk dibagikan kembali pada kaum yang membutuhkan. Namun tentu saja, bila ada yang merasa dirugikan, tentu apapun alasannya, tak dapat lantas bisa dibenarkan. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 penjahat paling terkenal sepanjang zaman. Berawal dari menjadi seorang prajurit gerilya pada masa Perang Saudara Amerika, pria kelahiran Missouri bernama lengkap Jesse Woodson James ini kemudian berubah menjadi seorang penjahat. Sebagai perampok, ia pernah terlibat dalam penjarahan kereta pada tahun 1864 dan pembunuhan puluhan tentara Amerika tak bersenjata. Tahun 1881, Gubernur Missouri Thomas T. Crittenden menawarkan hadiah sebesar $10.000 Amerika untuk menangkap Jesse hidup atau mati. Dan tak lama kemudian pada April 1882, Jesse James dibunuh oleh Robert Ford, salah satu anggota gengnya sendiri, geng James Younger. Mendapatkan hadiah menjadi alasan mengapa Ford membunuh rekannya sendiri. James dibunuh dengan ditembak dari belakang oleh Ford saat mereka sedang melakukan aksi kejahatannya bersama. James sering disebut-sebut sebagai Robin Hood liar dari barat. Namun tak ada bukti ia pernah membagi hasil rampokan dan jarahannya kepada yang membutuhkan. Dan untuk mengenang sosok James, di atas nisan James, sang ibu pun menuliskan sebuah kalimat yang berbunyi, "Dalam kenangan manis bersama putraku tercinta, dibunuh oleh seorang pengkhianat dan pengecut yang namanya tak berharga untuk muncul di sini." Sampai kini, James tetap dikenal sebagai pahlawan bagi banyak orang. Kisah hidupnya pun telah diangkat ke sebuah film layar lebar. Bak sebuah legenda, sepertinya tak ada yang tak mengenal nama Billy the Kid, pria yang kemungkinan lahir di antara tahun 1859 dan 1861 ini memiliki nama asli William Henry McCarthy. Sejak kecil, hidupnya berpindah-pindah dari New York, Indiana, ke Kansas, ke Colorado, dan ke New Mexico. Berawal dari kejahatan mencuri keranjang cucian pada tahun 1875, kemudian kejahatan-kejahatan lainnya pun terus berlanjut. Mencuri kuda di Arizona, mencuri ternak di New Mexico, berjudi bahkan membunuh, dilakukan oleh penjahat kurus bergigi maju dan berantakan, namun terkenal keramahannya ini. Hingga akhirnya pada April 1881, McCarthy atau Bonnie, nama yang digunakan pada puncak ketenarannya ini, divonis hukum gantung karena membunuh seorang sheriff. Namun Kid yang dikenal lentur bak kucing ini berhasil kabur dari penjara dengan membunuh 2 deputi. Namun kebebasannya tidak berlangsung lama, karena 2 bulan kemudian si mata biru ini berhasil ditangkap, diadili, dan dieksekusi dengan ditembak mati pada 14 Juli 1881. Dan kisah tentang penjahat terkenal yang juga disebut pahlawan rakyat tercinta ini pun tamat sudah. Selanjutnya adalah kisah dari Robin Hood dari Sisilia, Salvatore Giuliano. Penjahat ini menjadi paling terkenal dalam sejarah Italia karena keangkuhan sekaligus kedermawanannya, serta ketajamannya sebagai seorang separatis. Bersama pasukannya yang berjumlah sekitar 600 orang, Giuliano merampok para tuan rumah yang kaya raya, yang hasilnya kemudian dibagikan kepada orang miskin, sebelum akhirnya ia menghilang ke dalam gunung. Namun sedikitnya 100 petugas dan 40 warga sipil menjadi korban dalam aksinya tersebut. Dan ketika namanya tertulis di headline sebuah surat kabar, ia justru membalasnya dengan menentang pemerintah untuk bertarung sampai mati dan mengumumkan perang di Italia. Lalu pada tahun 1949, 2.000 petugas menyerbu Sisilia untuk mencari Giuliano dan kelompoknya. Hingga akhirnya sang Robin Hood ditembak dengan senapan mesin dari jarak dekat setahun kemudian.
Setelah kematiannya, majalah Time menulis bahwa selama 7 tahun, Giuliano telah menjadi raja penjahat di negara yang memandang seorang penjahat sebagai raja. Selanjutnya adalah penjahat legendaris sekaligus pahlawan rakyat Edward Ned Kelly atau yang lebih dikenal dengan Ned Kelly sebagai buronan terbesar Australia di abad ke-19 setelah membunuh 3 petugas polisi Victoria, merampok bank, membakar surat gadai, dan mempengaruhi orang Australia keturunan Irlandia untuk melawan pemerintah adalah beberapa daftar kejahatan yang dilakukan oleh Kelly dan kelompoknya. Pada pertarungan senjata api terakhir melawan polisi, anggota geng Kelly mengenakan baju perang yang terbuat dari baja, hingga peluru hanya terpental saat mengenai mereka. Namun akhirnya Kelly tertembak pada kakinya dan kemudian tertangkap dan dihukum gantung di Melbourne pada tahun 1880. Kelly dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat tinggi, namun keberanian dan ketenarannya membuatnya menjadi ikon tokoh di Australia, menjadi sejarah cerita rakyat, seni sastra, dan film. Tahun 1970, Mick Jagger memerankan tokoh Kelly dalam sebuah film biografi yang ditulis oleh Shel Silverstein dan Chris Christopherson. Dan di tahun 2003, Heath Ledger memerankan penjahat Kelly untuk sebuah film layar lebar. Pada bulan Agustus 2011 lalu, antropolog mengumumkan bahwa telah menemukan kerangka di sebuah kuburan massal di penjara Pentridge dan telah dikukuhkan sebagai tengkorak Kelly. Berpenampilan menarik dan sangat dicintai, itulah penggambaran dari sosok Bonnie Parker dan Clyde Barrow. Namun sebagai tindakan perampokan kecil tapi brutal, dilakukan oleh pasangan yang melakukan kejahatan justru karena sebagai bukti cinta. Terutama bukti cinta dari Bonnie yang sangat mencintai Clyde. Januari 1934, mereka berhasil melarikan diri dari penjara di Texas setelah membunuh 2 penjaga. 3 bulan kemudian, aksi mereka lebih kejam lagi, dengan membunuh 2 perwira polisi dan seorang perwira polisi senior serta menculik seorang kepala polisi. Hingga akhirnya pada 23 Mei 1934, polisi berhasil menyergap mobil mereka di luar Gippsland, Los Angeles, Amerika Serikat. Dan kejahatan mereka diantaranya merampok pom bensin, restoran, dan bank selama 21 bulan berakhir sudah. Para ahli sejarah percaya bahwa Bonnie bertindak jahat karena ia sangat mencintai Clyde. Beberapa foto mereka berdua tampak sedang berpelukan dengan mesra, dan cerita cinta serta kejahatan 2 sejoli ini pun telah diangkat dalam sebuah film layar lebar. Butch Cassidy yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pengkereta apian yang menjadi penjahat paling terkenal sepanjang zaman selanjutnya. Antara tahun 1896 dan awal tahun 1900-an, Cassidy bersama 8 anggota geng Wild Bunch lainnya merampok lusinan kereta, merampok ribuan dolar dari pengiriman uang Union Pacific. Sebagai buronan yang paling dicari pada masanya, Cassidy yang bernama asli Robert Leroy Parker melarikan diri ke Amerika Selatan bersama temannya Sundance Kid. Mereka berdua akhirnya tewas dalam aksi tembak-tembakan di Bolivia pada tahun 1909. Namun ternyata ada banyak versi beredar mengenai akhir petualangannya. Di antaranya mengatakan mereka tewas bukan di Bolivia, melainkan di Uruguay. Sementara versi lainnya mengatakan mereka melarikan diri ke Alaska atau mungkin ke Nevada dan hidup damai. Namun semua masih samar dan tak jelas kebenarannya hingga tahun 1930-an. Dan penjahat yang masuk dalam kategori paling terkenal sepanjang zaman yang terakhir adalah Colton Harris Moore. Pria yang memiliki julukan The Barefoot Bandit atau penjahat tanpa alas kaki karena kesenangannya bertelanjang kaki dalam menjalankan aksinya ini akhirnya berhasil ditangkap pada 11 Juli 2010 lalu setelah buron sejak tahun 2008.
sejak ia berhasil lolos dari kejaran polisi di rumah singgahnya di Washington, Amerika Serikat. Pria yang saat itu berusia 19 tahun ini dituduh atas 100 perampokan yang diantaranya diduga telah mencuri 5 pesawat, sejumlah mobil, dan perahu yacht senilai $850.000 Amerika serta uang tunai sejumlah tempat bisnis. Tertangkap setelah melakukan pengejaran dengan perahu berkecepatan tinggi. Dan pihak berwenang pun membawanya dengan borgol yang membelenggu kakinya yang tanpa alas itu. Bagi Harris Moore yang terlahir dari keluarga yang berantakan, bahkan ayahnya juga seorang yang akrab dengan penjara, dunia adalah sebuah tempat bermain. Mungkin itu juga yang membuat dirinya mengatakan telah menerbangkan pesawat sejauh 1.000 mil di pelarian terakhirnya, dari Indiana ke Bahama. Ia mengaku belajar menerbangkan pesawat secara otodidak dari internet dan buku manual penerbangan. Dan atas berbagai tuduhan yang menimpanya, serta telah masuk secara ilegal ke negara Bahama, Harris Moore harus diekstradisi ke Amerika Serikat dan harus menghadapi hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, telah 7 penjahat yang paling dikenal sepanjang zaman versi On The Spot. Sekali lagi, sebagai manusia sosial dan mengenal hukum, tak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk membolehkan kita melakukan hal yang merugikan pihak lain, walau demi menyenangkan dan menolong pihak yang lainnya lagi.